وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب, lanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala fil bait ar-rabi' ashar wa bidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi wa bidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Kata beliau, kebalikan dari bait sebelumnya adalah kalau terjadi tazahum antara mafsadatain fa aksar. Tazahum baina al-mafsadatain fa aksar. Terjadi tazahum, tabrakan antara dua mafsadat atau lebih. Maka yurtakabul adna minal mafasidi. Maka yang diambil, yang dipilih adalah mafsadat yang lebih ringan. Mafsadat yang lebih ringan. Baik. Ini adalah kebalikan dari kaidah yang pertama, kaidah sebelumnya. Dan sudah disebutkan bahwasanya mafsadat, ya, yang dimaksud dengan mafsadat di sini adalah mudarat. Ya, yang dimaksud dengan mafsadat di sini adalah mudarat. Dan sudah disebutkan bahwa di antara maqasid syariah, di antara tujuan dari syariat Islam adalah daf'il maqasid, daf'il, ya, mafasid atau taqliluha. Daf'ul mafasid atau taqliluha, yakni menafikan, mencegah terjadinya mafsadat, ya. Kalau dia sudah terjadi maka diusahakan untuk dihilangkan, ya. Kalaupun tidak bisa dihilangkan maka minimal diminimalisir, ya, minimal diminimalisir. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, asy-syarah, al-mafasidu imma muharramat atau makruhat. Yang dimaksud dengan mafasid di sini ada dua, baik itu hal yang mencakup hal yang diharamkan dan hal yang dimakruhkan. Nah, karena mafsadat atau makruh itu juga merupakan mafsadat. Ya, itu juga merupakan mafsadat karena al-makruh adalah ma naha anhu syari' walaupun nahyan ghaira jazim. Segala hal yang dilarang oleh syariat walaupun larangannya tidak bersifat mengharuskan. Dan sudah berlalu bahwasanya kaidah ini sudah disebutkan oleh para ulama bahwa kaidah ini jalbul masalih wa daf'il madar, ya, jalbul masalih au takmiluha wa daf'ul madar au taqliluha, ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil adli wal ihsan, dengan keadilan dan ihsan. Ya. Wa ita'i dzil qurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat. Maka tidak ada satupun kebaikan dalam syariat, baik itu kebaikan yang wajib maupun yang sunnah, yang khalisah maupun yang rajihah, kecuali semua masuk dalam cakupan ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Kemudian selanjutnya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang dari, ya, segala bentuk wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, al-fahisha, al-munkar wal baghi. Semua hal yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat, baik itu haram maupun makruh, baik itu yang bersifat khalisah mudaratnya ataukah bersifat rajihah, masuk dalam larangan ayat ini. Masuk dalam larangan ayat ini. Kata beliau rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan mafsadat di sini imma muharramat atau makruhat. Kama annal masalihah imma wajibat atau mustahabbat.
sebagaimana yang wajib, sebagaimana maslahat, ada yang wajib dan ada yang mustahab. Dan penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan al-mubahat, hal-hal yang dimubahkan, yang dibolehkan. Apakah yang mubah itu masuk dalam kategori mafasid ataukah masuk dalam kategori ya masoleh? Apakah yang mubah itu masuk dalam kategori mafasid atau dia masuk dalam kategori masoleh? Dan sebagaimana yang sudah diketahui dalam definisi mubah, bahwa mubah itu ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi, ya kan? Tidak terkait dengan perintah, tidak juga terkait dengan larangan li dzatihi. Yakni dia hanya yang mubah itu hanya dikategorikan dalam kategori maslahat ataukah dikategorikan ke dalam mafsadat kalau dia menjadi wasilah. Menjadi wasilah sebagaimana yang akan datang nanti di kaidah al-wasail, bahwa yang mubah itu bisa menjadi maslahat dan bisa juga dikategorikan mudarat, tergantung mubah ini wasilah kemana. Qala rahimahullah fa in tazahamatil mafasidu bi an yurral insanu ila fi'li ihdahuma fal wajibu alla yartakibal mafsadatul kubra bal yaf'alus sughra. 6. Kalau seorang terdesak untuk melakukan salah satu dari dua mafsadat ini. Terdesak untuk melakukan salah satu dari dua mafsadat ini. Maka yang wajib adalah dia melakukan mafsadat yang dia meninggalkan alla yartakiba. Maka yang wajib adalah dia meninggalkan mafsadat yang lebih besar dan dia lebih memilih melakukan mafsadat yang lebih kecil. Irtikaban li ahwana syarrain. Sebagai bentuk melakukan keburukan yang lebih ringan dari dua keburukan yang ada. Lidaf'i alahuma, melakukan salah satu dari keburukan yang lebih kecil untuk mencegah terjadinya keburukan yang lebih besar. Baik. Kaidah ini disebut biasa ditakbir oleh para ulama dengan kaidah irtikab akhaffu dararain. Ya, irtikab akhaffu ad-dararain. Melakukan dua mudarat atau melakukan mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat yang ada. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa kaidah ini irtikab akhaffu ad-dararain ini hanya berlaku dengan beberapa syarat. Ini hanya bisa diterapkan ya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, yakni syarat yang pertama tidak ada makhraj untuk menghindar dari keduanya. Tidak ada makhraj untuk menghindar dari keduanya, yakni harus dilakukan salah satunya. Tidak ada solusi atau jalan keluar untuk menghindar dari keduanya. Ini syarat yang pertama. Tidak ada makhraj untuk keluar dari keduanya, untuk meninggalkan keduanya. Harus dilakukan salah satunya. Kemudian yang kedua adalah dia harus memastikan dengan yakinan atau minimal dhon bahwa yang dia lakukan itu betul-betul akhaf dibandingkan yang dia tinggalkan. Jadi minimal dugaan besar, kalau bisa sampai meyakinkan. Jadi dia pastikan bahwa mudarat yang dia lakukan itu betul-betul lebih ringan dibandingkan betul-betul lebih ringan dibandingkan mudarat yang dia tinggalkan. Baik. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga adalah dugaan besar, yakin atau dugaan besar kapan dia melakukan salah satunya, maka yang lainnya bisa dihindari. Yakin atau dugaan besar kapan dia melakukan salah satunya, yakni yang lebih kecil ini, maka yang lebih besar itu tertolak, bisa dihindari. Ini 3 persyaratan yang harus terpenuhi dalam penerapan kaidah irtikab akhafud dararain. Maka kita lihat yang pertama adalah tidak ada jalan lain kecuali tidak ada makhraj untuk menghindar dari keduanya. Maka kapan ada solusi lain dari dua hal ini, maka dia tidak boleh mengambil kaidah ini. Contoh, di depan dia ishtabaha alaihi al-inaan, ya. Ishtabaha alaihi, ya, ada 2 ina, 2 bejana. Yang satunya airnya najis, satunya suci. Cuman dia tidak tahu yang mana yang air najis, yang mana air suci. Dia nggak tahu. Sudah sampai sini ya? Dalam keadaan seperti ini tentunya, kita katakan ada solusi untuk menjauh dari keduanya, yaitu ada air yang lain, pakai air yang lain. Tidak usah di situ Tidak usah menempuh mudarat, salah satu mudarat,
Ya, kemungkinannya. Ada cara yang lain. Misalnya contoh lain, ada seorang yang membutuhkan pekerjaan, profesi. Di depan dia ada dua profesi, dua-duanya haram. Profesinya dua-duanya apa? Ada pelanggaran syariat di dalamnya. Ya, dia katakan saya mau ambil yang mudaratnya lebih ringan, pelanggarannya lebih ringan dalam syariat. Ya, kita katakan ya, nggak bisa karena profesi lain yang halal masih banyak. Maka syarat yang pertama adalah tidak ada mahid, tidak ada jalan keluar. Harus dikerjakan salah satunya. Harus dikerjakan salah satunya. Jelas ya? Kemudian yang kedua tadi adalah dia harus pastikan bahwa yang dia tinggalkan itu atau yang dilakukan lebih kecil mudaratnya dibandingkan yang dia tinggalkan. Maka di sini penting bagi dia untuk mengetahui ma'rifah berkenaan dengan maratib maratib ya as-sayyi'at. Ya, maratib al-mafasid. Dia harus mengetahui. Baik. Jelas ya? Ini yang kedua. Kalau dia tidak mengetahui maratib, ya, tidak mengetahui maratib antara sayyiat, antara mafasid, maka dikhawatirkan dia mengira bahwa ini mafsadatnya lebih ringan, padahal itu lebih besar. Padahal itu lebih besar. Nah, misalnya dia katakan, ini kalau kita tidak jelaskan ke masyarakat bahwa ini kesyirikan, mudarat. Kalau kita tidak jelaskan kepada masyarakat itu kesyirikan, itu mudarat. Tapi kalau kita jelaskan kepada masyarakat itu syirik, maka kita akan dijauhi oleh semua orang. Akhirnya dia memilih mudarat yang lebih ringan, yaitu sudah nggak usah dibahas masalah ini. Ya. Nggak usah dibahas masalah ini. Yakni kita mengambil dia mengatakan kita mengambil mudarat yang lebih ringan, yaitu ya, yang penting jangan dibenci oleh masyarakat, karena dibenci oleh masyarakat itu mudaratnya besar. Kita katakan di sini salah pilih tentunya. Ya, karena kesyirikan, kalau kamu tidak memberitahukan kepada masyarakat itu kesyirikan, itu mudaratnya apa? Kesyirikan, puncak semua kemudaratan. Tidak ada mudarat yang lebih besar dibandingkan kekafiran dan kesyirikan. Jelas ya? Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah dia yakin atau dugaan besar kalau dia melakukan yang satu, maka yang lain akan ternafikan. Yang lain akan akan ternafikan. Misalnya ada dua mafsadat, kalau dikerjakan yang satu, yang lebih ringan, maka yang lebih besar ternafikan. Nah, beda kalau misalnya dia melakukan salah satunya, tapi ya mudarat yang satu juga tidak hilang, ya maka ini tidak ada gunanya. Ini tidak ada gunanya. Nah, maka ini 3 persyaratan yang disebutkan oleh para fuqaha dari penerapan kaidah irtikab akhafil dararain. Baik. Qala rahimahullahu taala, fa in kanat ihdal mafsadataini harama wal ukhra makruha, quddimal makruhu 'alal haram. Kalau salah satu dari dua mafsadat itu haram dan satunya makruh, maka didahulukan yang makruh dibandingkan yang haram. Didahulukan yang makruh daripada yang haram. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, fa yuqaddamul aklu minal mushtabih minal mushtabah 'alal haramil khalis. Wa kadzalika yuqaddamu sairul makruhat 'alal muharramat. Didahulukan memakan ya, makanan yang masih belum jelas hukumnya dibandingkan makanan yang sudah jelas hukumnya haram. Misalnya dia kelaparan akan mati kalau tidak makan makanan saat itu juga. Di depan dia ada babi. Dan di depan dia misalnya ada hewan-hewan yang masih diperselisihkan atau belum jelas hukumnya. Misalnya dia ragu-ragu mengenai masalah hena. Hena ini di depan dia misalnya ada hena dengan babi. Dia harus makan salah satunya. Maka kita katakan kalau memang tidak ada opsi lain terpenuhi semua syarat-syaratnya, maka ketika dia ragu-ragu ini hena halal atau haram. Kalau babi jelas haramnya. Hena halal atau haram, maka dahulukan ya misalnya
Ya, walaupun khilaf tentunya ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Ya. Ala kulli hal yang manapun itu, kalaupun misalnya henna itu haram, misalnya mengikuti pendapat yang mengharamkan, maka itu masih mending dimakan dibandingkan yang jelas-jelas babi. Karena di situ masih ada khilaf. Masih ada apa? Khilaf. Yang babi jelas. Ya, itu maksudnya di sini. Jelas ya? Didahulukan yang mustabah dibandingkan yang haramnya khalis. Contoh lain misalnya, di depan dia dua-duanya ada bangkai. Satu bangkai kambing, satu bangkai anjing misalnya. Ya didahulukan makan bangkai bangkai kambing misalnya. Ya. Jelas saya sama-sama bangkai haram, tapi kan kambing masih mending dibandingkan anjing gitu. Kalau misalnya dia harus makan dari baik. Kemudian kata beliau wa kadzalika yuqaddamu sairul makruhat 'alal muharramat. Demikian pula didahulukan semua hal yang makruh ya dibandingkan semua hal yang haram. Nah, kalau diperhadapkan dia pada dua keadaan, dua situasi, salah satunya atau dua amalan, salah satunya makruh, satunya haram, maka dia lakukan yang makruh. Kalau memang tidak bisa menghindar dari keduanya. Kata beliau rahimahullah, wa in kanatil mafsadatan haramaini qaddama akhaffahuma tahrima. Kalau kedua mafsadat itu dua-duanya haram, maka dia mendahulukan yang lebih ringan haramnya. Lebih ringan haramnya. Misalnya di antara indikator masalah perbedaan haram misalnya dia mendahulukan sesuatu yang haramnya mukhtalafun fihi ya, dibandingkan apa haram yang muttafaq alaihi. Ya, haram yang apa mukhtalafun fihi dengan haram yang muttafaq alaihi. Nah, maka didahulukan yang masih diperselisihkan. Demikian pula misalnya kalau keharamannya itu mafsadatnya kembali kepada dirinya sendiri. Dengan keharaman yang mafsadatnya itu merugikan orang lain. Misalnya kalau ada seorang dikatakan, kamu pilih salah satunya. Kamu misalnya, masalan, kamu batalkan puasamu, ya. Nah, misalnya disuruh pilih. Kamu batalkan puasamu atau kamu pukul orang, misalnya. Kalau tidak, kamu yang saya bunuh, masalah. Maka di sini ketika dia batalkan puasanya, maka keharamannya hanya berkenaan dengan dirinya sendiri. Dia sendiri yang merugi. Tapi kalau dia pukul orang, itu berkenaan dengan orang lain. Maka dia untuk memilih yang lebih ringan, yaitu membatalkan puasa. Dibandingkan memukul atau merubah barang orang. Sama-sama haram, tapi keharaman yang satu itu muta'addi. Ya, kerugiannya itu mengenai orang lain juga, sementara yang satu hanya menimpa dirinya sendiri. Jelas ya? Contoh lain misalnya yang tidak memenuhi kaidah. Seorang dikatakan, kamu bunuh orang itu. Kalau kamu tidak bunuh, saya bunuh kamu. Di depan dia ada mudarat. Mudarat yang pertama dia membunuh orang. Jelas? Membunuh orang. Yang kedua, kalau tidak membunuh orang itu dia yang dibunuh. Dia harus melakukan salah satunya. Dia harus melakukan apa? Salah satunya. Nah, jelas sampai sini? Syaratnya tadi adalah yang dilakukan harus lebih ringan dibandingkan yang ditinggalkan. Syaratnya tadi apa? Yang kedua, bahwa mudarat yang dilakukan harus lebih ringan dibandingkan apa? Harus lebih ringan dibandingkan yang dia tinggalkan. Dan di sini kita katakan, ketika kamu diancam dibunuh, kalau tidak kamu membunuh orang lain. Kamu bunuh dia, kalau tidak saya bunuh kamu. Di sini kamu tidak boleh mendahulukan, ya, mending saya bunuh dia daripada saya yang dibunuh misalnya. Tidak boleh. Dia berdosa kalau dia memilih itu. Kenapa? Karena nyawa dia tidak lebih berharga dibandingkan nyawa orang lain. Statusnya sama. Statusnya sama. Dalam keadaan seperti ini selayaknya dia lebih memilih dirinya dibunuh dibandingkan membunuh orang lain. Ya, dirinya dibunuh dibandingkan membunuh orang lain. Maka di sini tidak berlaku kaidah itu. Tidak berlaku kaidah itu. Beda kalau misalnya kamu minum khamar. Kalau tidak minum khamar saya bunuh kamu. Maka di sini betul. Dia minum khamar mudaratnya lebih ringan dibandingkan terbunuh. Jelas ya? Minum khamar derajatnya atau keharamannya mafsadatnya lebih ringan dibandingkan ya dia yang terbunuh. Jelas ya? Ya. Maka tiga syarat ini perhatikan harus ditahqiq, betul-betul ditahqiq. Tidak bisa serampangan dalam memilih dua mudarat. Karena al-mutayaqqan, satu hal yang meyakinkan adalah dua-duanya haram. Itu asalnya. Dua-duanya haram. Dan pembolehan memilih salah satunya itu rukhsah. Jadi pembolehan melakukan salah satu yang dilarang untuk mencegah larangan yang lebih besar
Ini rukhsah, keringanan dari syariat. Ya. Dan rukhsah la tunatu bisyak. Yang namanya rukhsah tidak boleh diterapkan selama masih ada keraguan-raguan. Maka tidak ada 50-50 dalam hal ini. Harus minimal dugaan besar. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kadza idza kanata makruhatain quddima ahwanuhuma. Demikian pula kalau dua-duanya makruh, maka didahulukan apa? Yang paling ringan kemakruhannya. Didahulukan yang paling ringan kemakruhannya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa maratibul muharramati wal makruhati fis sigari wal kibar tastad'i baston katsira. Kata beliau, dan tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan muharramat dan juga al makruhat, ya, dalam hal kecil maupun besarnya, ya, dalam hal kecil maupun besarnya, ini membutuhkan penjelasan panjang lebar. Ya, membutuhkan penjelasan panjang lebar. Baik, wallahu taala alam bissawab. Maka di sini penulis rahimahullahu taala selesai menyebutkan dua kaidah penting. Ya, dua kaidah penting. Ya. Kita sudah katakan bahwa kaidah asalnya adalah ya, bahwa asy-syariah tahussu ala jalbil masalih au takmiliha. Bahwa syariat senantiasa memerintahkan, ya, menyuruh untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Ya. Wadaf'ul madar, wadaf'ul mafasid au taqliluha. Dan memerintahkan untuk menghilangkan namanya mafsadat atau minimal meminimalisir. Ya. Jelas ya? Dia masuk di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak mafsadat dilakukan oleh masyarakat. Maka dia mulai dengan apa? Meminimalisir. Karena terkadang nggak bisa langsung menghilangkan semua mafsadat di satu waktu, dalam waktu yang cepat. Dia minimalisir. Apa-apa yang bisa dihilangkan terlebih dahulu. Tentunya dimulai dengan menafikan mudarat yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar. Nah, kemudian di sini, jadi ini tadi kaidah yang pertama, kita bisa katakan kaidah yang pertama dalam masalah kaidah masalah dan mafasid, ya. Jadi kaidah yang pertama bahwa syariatu tahussu ala fi'li ala jalbil masalih au takmiluha wa daf'il madar au taqliluha. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah apa? Ya. Kaidah kedua adalah apa? Idza ta'arada bainal maslihataini quddima al-aslah minhuma. Ya, quddima al-aslah minhuma. Kalau terjadi ta'arud, ya, dengan kriteria yang sudah kita sebutkan antara dua maslahat, maka quddima aslahuma atau quddima a'lahuma, didahulukan yang maslahatnya lebih besar. Ya. Yang ketiga, irtikab akhafu ad-darrain. Ini kaidah yang ketiga yang lahir dari masalah ini. Irtikab akhafu ad-darrain. Didahulukan apa? Melakukan mudarat yang lebih ringan untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Ini tiga kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala tidak menyebutkan kaidah yang keempat berkenaan dengan kaidah maslahat dan mafsadat. Di sini beliau sudah menyebutkan bagaimana kalau tabrakan antara dua maslahat. Sudah. Bagaimana kalau tabrakan dua mafsadat. Nah, di sini beliau tidak menyinggung masalah bagaimana kalau terjadi ta'arud antara maslahat dengan mafsadat. Yang mana yang didahulukan. Ya. Ketika terjadi ta'arud antara maslahat dengan mafsadat, yang mana yang didahulukan. Kalau kita kerjakan maslahat ini, maka akan terjadi mudarat ini. Kalau kita hindarkan, ya, kalau kita hindarkan mudarat ini, maka kita akan kehilangan maslahat ini. Ketika terjadi ta'arud antara al-maslahah dengan mafsadah, yang mana yang didahulukan? Ketika berkumpul dalam satu perkara, sifat tahlil dengan tahrim, sifat al-hil dengan al-hadar, antara halal ataupun haram, yang mana didahulukan? Ya. Ini masalah. Ta'arud baina at-ta'arud bainal maslahah wal mafsadah. Ini yang tidak disinggung oleh penulis rahimahullahu taala. Sebagian ulama mengatakan kalau terjadi ta'arud antara maslahat dengan mafsadat, maka dilakukan maslahat tersebut. Walaupun konsekuensinya terjadi mudarat. Walaupun konsekuensi melakukan maslahat itu terjadi mudarat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kalau perintahnya dilaksanakan. Allah taala lebih suka kalau perintahnya dilaksanakan.
Yani Allah tidak suka larangannya ditinggalkan, apa larangannya dilanggar, cuman antara perintah dengan larangan Allah Ta'ala lebih mencintai yang namanya perintah. Maka didahulukan katanya maslahat, walaupun mengharuskan seorang melakukan mudarat. Dan sebagian ulama mengatakan didahulukan meninggalkan mudarat, walaupun konsekuensinya kita meninggalkan maslahat juga. Ya. Ketika terjadi ta'arud antara maslahat dengan mudarat, maka didahulukan menafikan mudarat tersebut, walaupun konsekuensinya kita juga menafikan maslahat tadi. Sebagian berpendapat demikian. Kenapa? Mereka mengatakan karena Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang apa namanya perintah, Allah mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Allah mengaitkan perintah dengan kemampuan. Sementara larangan tidak ada kompromi. Allah tidak mengatakan tinggalkan, ya, fatruku minhu mastata'tum. Allah tidak mengatakan demikian. Atau Rasulullah SAW, maksud saya, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tinggalkan semampu kalian. Menunjukkan bahwa larangan harus ditinggalkan. Beda dengan perintah. Perintah ada kait dengan kemampuan. Makanya kata sebagian ulama, kalau bertabrakan antara mafsadat dengan mafsadat, didahulukan mafsadat. Didahulukan menghindarkan mafsadat, walaupun konsekuensinya ketika kita meninggalkan maslahat. Contoh misalnya simpel, contoh. Dalam berpuasa Ramadan, seorang disunnahkan untuk menjauhi syahwat. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, bahwa orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena saya. Apa itu syahwat? Syahwat itu mailun nafs, kecenderungan jiwa kepada sesuatu, baik berupa makanan, minuman, atau hal-hal yang lain. Ya, itu syahwat umum. Jadi dalam puasa disyariatkan menjauhi semua yang hal-hal yang jiwa tertarik kepadanya. Baik. Ini di satu sisi. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan untuk memakai wangi-wangian ketika akan mendatangi sholat Jumat. Ya, disahkan sunnah dalam sholat Jumat adalah memakai wangi-wangian. Baik, di sini ketika bertepatan dia sedang puasa hari Jumat. Ketika dia sedang berpuasa hari Jumat, apakah boleh bagi dia untuk membawa wangi-wangian ke masjid sementara dia sedang puasa? Dan wangi-wangian ini kecenderungan kepada wangi-wangian termasuk syahwat. Sudah sampai sini? Ya, kecenderungan kepada wangi-wangian termasuk syahwat, sama seperti makanan, minuman, pakaian yang bagus, itu syahwat. Sudah sampai sini ya? Nah, maka di sini para ulama mengatakan yang mana yang didahulukan? Kalau dia memakai wangi-wangian untuk datang sholat Jumat, maka dia Ya, melanggar. Dia melanggar sunnah-sunnah puasa, yaitu hendaknya dia meninggalkan syahwat. Termasuk syahwat kepada parfum. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan semua syahwat termasuk parfum, dia akan kehilangan sunnah Jumat. Dia konsekuensinya akan meninggalkan sunnah Jumat. Maka mana yang didahulukan? Di sini ada perintah atau syariat memakai parfum, tapi di sini ada larangan juga larangan untuk memenuhi syahwatnya, termasuk parfum. Yang mana yang didahulukan di sini? Ini contoh ta'arud antara maslahat dengan mafsadat. Maslahatnya berupa pakai parfum, ya, pada hari Jumat. Mafsadatnya adalah dia tidak meninggalkan syahwat sementara dia berpuasa. Nah, di sini lahir khilaf di kalangan para ulama, dibangun dari apa yang kita sebutkan tadi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tetap yang dipilih adalah Yang dipilih adalah mewujudkan maslahat. Dalam hal ini apa mewujudkan maslahat? Oh, tetap pakai parfum. Ya. Mewujudkan maslahat, yakni pakai parfum, mewujudkan sunnah lebih utama dibandingkan meninggalkan hal yang makruh. Ya. Didahulukan. Sementara yang lainnya mengatakan lebih didahulukan menjaga ini larangan. Allah mengatakan dia meninggalkan syahwatnya, ini dijaga. Ya. Jangan dia tidak memakai parfum, walaupun dia pergi sholat Jumat. Nah, maka ini contoh terjadi ta'arud antara al-maslahah wal mafsadah. Antara maslahat dengan mafsadah. Nah, di sisi contoh lain misalnya, terjadi ta'arud antara al-maslahah dengan al-mafsadah. Ketika dia melakukan suatu amalan, tapi imbasnya lahir mudarat.
Ya, kalau mudarat itu yang dia tinggalkan, maka dia akan ketinggalan apa? Maslahat ini. Maka ini juga, maka ini kembali kepada masalah yang kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya ketika terjadi ta'arud antara al-maslahah dengan al-mafsadah, maka di sini mahalul khilaf di kalangan ulama ya. Mahalul khilaf di kalangan ulama, sebagian mendahulukan jalbul maslahah dibandingkan daf'ul madar, dan sebagian mendahulukan daf'ul madar dibandingkan jalbul maslahah. Jelas ya? Dan contoh-contoh dalam masalah ini seperti yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, ini tastad'i baston katsira. Ya, banyak apa namanya dibutuhkan untuk penjabaran yang panjang, dan tentunya furu' dari masail ini disebutkan dalam pembahasan atau dalam furu' al-fiqhiyah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik. Contoh lain berkenaan dengan masalah ini. Misalnya seorang tinggal di tengah-tengah orang kafir, atau tidak usah jauh-jauh, tinggal di daerah lingkungan yang tidak kondusif keagamaannya, tinggal di tengah masyarakat awam yang misalnya apa namanya mereka jauh dari agama, ya, jauh dari agama. Nah, namun dia bisa dugaan besar dia bisa membawa perubahan di tempat itu. Dia bisa membawa perubahan di tempat itu. Maka di sini berkumpul antara maslahat dengan mafsadat. Maslahatnya adalah dia bisa memberikan perubahan ke masyarakat kaum muslimin di situ. Ini maslahatnya. Mudaratnya, dia tinggal di tengah-tengah lingkungan seperti itu, ya jelas mudarat. Bisa jadi dia yang ikut-ikutan, bisa ada kemungkinan seperti itu misalnya. Ataukah kalau turun azab semuanya kena, tidak pandang bulu, biar orang baik juga kalau tinggal di tengah-tengah orang rusak kena azab juga semuanya. Maka di sini terkumpul antara maslahat dengan mafsadat. Mafsadatnya adalah tinggal di tengah-tengah orang yang kurang baik, sementara maslahatnya adalah dia dugaan besar dia bisa memberikan maslahat, ya, memperbaiki kondisi masyarakatnya. Jelas sampai sini ya. Maka di sini tentunya ya dia perhatikan yang mana yang lebih besar, yang mana lebih besar dari dua hal ini. Apakah maslahatnya lebih besar atau mafsadatnya lebih besar? Kalau dia bisa menentukan salah satunya bahwa maslahatnya lebih besar, maka dia ambil maslahat. Atau mudaratnya lebih besar, maka dia ya tinggalkan. Tapi kalau sama tingkatan antara maslahat dengan mudaratnya, ya maka di sini kembali kepada masalah tadi. Ketika berkumpul pada suatu perkara mafsadat dan mafsadat, maka sebagian ulama mengatakan didahulukan mafsadat dan didahulukan meninggalkan mafsadat, dan sebagian ulama lain mengatakan didahulukan melakukan maslahat. Ya, didahulukan melakukan maslahat, sementara lainnya mengatakan didahulukan meninggalkan mudarat. Baik. Nah, saya kira cukup sampai sini dulu. Ini selesai untuk bait yang ke-14. Tolong untuk mas'ulnya diperhatikan hafalannya. Hafalan kawan-kawan tolong diperhatikan. Ini sekarang sudah sampai bait ke-14. Sudah ada yang lewat dari ini ya hafalannya. Nah. Sudah selesai. Sudah sebagian, Sat. Iya, sudah belum. Selesai, Sat. Nah. Antum sekarang kelasnya antum belajar fikih apa ini? Radul Murbi, Sat. Radul Murbi. Apa fikihnya antum sekarang?